Ibrahima Konate kini menjadi sorotan besar di Anfield. Bek asal Prancis itu telah menyampaikan dengan jelas kepada manajemen Liverpool berapa nominal gaji yang ia inginkan jika menandatangani kontrak baru. Saat ini kontraknya akan berakhir pada akhir musim, dan The Reds khawatir kasus ini bisa berakhir seperti saga kontrak Trent Alexander-Arnold. Konate kabarnya masih menerima gaji sekitar 70.000 pound per pekan. Namun untuk bertahan lebih lama, ia meminta kenaikan drastis hingga 200.000 pound per pekan. Liverpool sendiri ingin mempertahankan sang bek, tetapi dengan struktur gaji berbasis insentif dan bonus performa. Konate justru menginginkan gaji pokok yang lebih besar dan terjamin. Jika tidak ada kesepakatan, Liverpool siap mengambil langkah tegas. Mereka tidak ingin kisah Konate berlarut-larut dan mengganggu musim ini. Klub bahkan memberi ultimatum, bila sang pemain menolak kontrak baru, ia akan dilepas sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September. Harga yang dipatok adalah sekitar 35 juta pound. Sikap ini tentu menarik perhatian Real Madrid. Los Blancos sebenarnya berharap bisa mendapatkan Konate secara gratis pada musim panas 2026, sama seperti ketika mereka merekrut Alexander-Arnold. Namun situasi ini bisa membuat Madrid bergerak lebih cepat. Meski Liverpool awalnya meminta 50 juta euro, laporan terbaru menyebut Madrid hanya siap membayar sekitar 25 juta. Selain Madrid, ada pula ketertarikan dari Paris Saint-Germain, Barcelona hingga Chelsea. Persaingan pun dipastikan panas, terlebih Liverpool sudah bersiap jika harus melepas Konate. Mereka telah mendatangkan bek muda Giovanni Leoni dari Parma, serta menjejaki transfer Marc Guehi dari Crystal Palace. Di sisi lain, Liverpool juga masih aktif di pasar untuk memperkuat lini depan. Nama Alexander Isak terus dikaitkan dengan The Reds, meski Tottenham Hotspur juga ikut membidik sang penyerang bernilai 45 juta pound tersebut. Drama masa depan Konate kini menjadi babak baru yang bisa menentukan arah langkah Liverpool. Apakah sang bek bertahan dengan kontrak impian atau justru menyusul Alexander-Arnold menuju Madrid lebih cepat dari perkiraan? Waktu akan segera menjawabnya. Berita transfer Liverpool kembali memanas. Kali ini fokus utama jatuh pada Marc Guehi, bek tangguh milik Crystal Palace yang disebut-sebut semakin dekat menuju Anfield. Pemain tim nasional Inggris itu tetap tampil sebagai starter dalam laga pembuka Palace melawan Chelsea akhir pekan lalu. Namun dengan bursa transfer yang masih terbuka, peluang kepindahannya masih sangat besar. Liverpool disebut menjadi tujuan paling memungkinkan dengan negosiasi yang tengah berjalan untuk kesepakatan senilai sekitar 35 juta pound sterling. Menariknya, meski The Reds baru saja mengamankan tanda tangan bek muda Giovanni Leoni dari Parma, klub tampaknya belum puas. Arne Slot sepertinya menginginkan kedalaman skuad yang lebih kokoh di lini belakang. Disinilah nama Nathan Collins dari Brentford ikut masuk radar. Collins, bek asal Republik Irlandia, kini memasuki musim ketiganya bersama The Beast setelah hijrah dari Wolverhampton Wanderers pada tahun 2023 dengan status transfer rekor, senilai 23 juta pound sterling. Kini peluang berkarier di Anfield tentu akan menjadi lonjakan besar dalam karirnya, apalagi statusnya sebagai pemain lokal di Liga Premier menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi Liverpool. Namun situasi tidak semudah itu. Brentford tengah berada di fase sulit setelah kehilangan Bryan Mbeumo serta sang kapten Christian Norgard. Dengan Yohan Wissa juga diperkirakan akan menyusul keluar. Collins yang kini mewarisi ban kapten masih terikat kontrak jangka panjang hingga 4 tahun mendatang, plus opsi perpanjangan 2 tahun tambahan. Kondisi ini bisa membuat negosiasi menjadi lebih pelik, kecuali terdapat klausul pelepasan tersembunyi. Secara profil, Collins jelas memiliki kualitas yang menggoda. Dengan tinggi 6 kaki 4 inci, ia dikenal dominan di udara. Gaya bertahannya yang agresif dipadukan dengan ketenangan dan kemampuan teknis saat menguasai bola, membuatnya cocok dengan karakteristik bek modern yang dibutuhkan Slot. Tak heran jika Liverpool diyakini sudah cukup lama memantau perkembangannya. Namun pada akhirnya, langkah Liverpool bisa sangat bergantung pada situasi Marc Guehi. Bek berusia 24 tahun itu menawarkan pengalaman lebih matang di level atas, dan kontraknya bersama Palace akan habis tahun depan. Artinya, jika tidak direkrut sekarang, ia bisa tersedia secara gratis musim panas mendatang. Skenario ini membuat Liverpool berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan segera mengunci jasa Guehi dengan biaya besar, atau justru melirik Collins sebagai investasi jangka panjang? Yang jelas, Anfield sedang bersiap menyambut tambahan baru di jantung pertahanan. Berita besar datang dari Merseyside. Liverpool akhirnya menyetujui kesepakatan senilai 25 juta pound untuk melepas Ben Doak ke Bournemouth. Keputusan ini diambil setelah sang pemain sayap muda asal Skotlandia tidak masuk skuad The Reds pada laga pembuka Premier League
karena proses negosiasi antara kedua klub tengah berlangsung. This is Anfield melaporkan bahwa Doak segera menjalani tes medis bersama The Cherries sebelum menandatangani kontrak jangka panjang. Ia diproyeksikan sebagai pengganti Dango Ouattara yang baru saja hengkang ke Brentford dengan nilai transfer 42,5 juta pound. Bournemouth bergerak cepat mengalahkan sejumlah klub lain yang juga berminat dengan kesediaan mereka memenuhi harga yang diminta Liverpool. Penjualan Doak menambah daftar panjang aktivitas transfer Liverpool musim panas ini. Ia menjadi pemain ke-8 yang dilepas sehingga total pemasukan klub sudah mencapai 216 juta pound. Transfer ini juga tercatat sebagai penjualan termahal ke-15 sepanjang sejarah The Reds. Angka tersebut jelas menghadirkan keuntungan besar mengingat Doak awalnya direkrut dari Celtic hanya dengan biaya 600.000 pound pada tahun 2022. Liverpool sebelumnya juga melepas Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen senilai 35 juta pound, Calvin Kelleher ke Brentford 18 juta pound, Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid 8,4 juta pound, serta Nat Phillips ke West Brom senilai 3 juta pound. Semua itu semakin memperkuat posisi keuangan klub dalam aturan profitabilitas dan keberlanjutan Liga Premier. Meski Doak lama dipandang sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di akademi, jalan menuju tim utama Liverpool tertutup oleh sosok Mohamed Salah. Kurangnya kesempatan membuatnya sempat dipinjamkan ke Middlesbrough musim lalu. Sayangnya, cedera paha mengakhiri musimnya lebih cepat, meski ia masih sempat mencatat 3 gol dan 7 assist dari 24 penampilan. Arne Slot sejatinya memberi Doak banyak menit di pramusim, hanya kalah dari Salah, Cody Gakpo, dan Rio Ngumuha di lini depan. Namun baik klub maupun sang pemain menyadari bahwa peluang untuk menjadi starter reguler lebih besar jika ia mencari tantangan baru. Kini, kepindahan ke Bournemouth bisa menjadi awal baru bagi Ben Doak. Ia mendapat kesempatan bermain lebih konsisten di Premier League, sementara Liverpool mendapat tambahan dana segar untuk memperkuat skuad mereka di sisa jendela transfer. Apakah menurutmu Doak bisa berkembang menjadi bintang besar bersama Bournemouth? Kiper utama Liverpool, Alisson Becker, buka suara soal tantangan besar yang kini dihadapi timnya. Menurutnya, banyak orang hanya menyoroti kualitas para rekrutan baru The Reds, namun melupakan betapa sulitnya mengintegrasikan wajah-wajah segar ke dalam skuad yang sudah mapan. Musim panas ini memang terasa berbeda. 9 pemain baru resmi datang, menggantikan sejumlah sosok penting yang angkat kaki. 4 diantaranya langsung dipercaya tampil sejak menit awal dalam laga pembuka melawan Bournemouth. Milos Kerkez turun menghadapi mantan klubnya, sementara Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Jeremy Frimpong menjalani debut Premier League. Tidak banyak yang membicarakan soal tantangan ini, ucap Alisson kepada NBC Sports usai kemenangan 4-2. Semua orang bilang tim kami terlihat hebat, tapi mereka lupa betapa sulitnya beradaptasi dengan perubahan besar. Musim lalu tantangannya adalah pergantian manajer, sekarang tantangannya adalah masuknya banyak pemain baru. Menurut Alisson, perbedaan paling terasa ada di lini belakang. Dengan hadirnya fullback baru, dinamika permainan otomatis berubah. Namun, ia menegaskan bahwa para rekrutan menunjukkan kualitas yang memang pantas disebut sekelas Liverpool. Saya pikir mereka tampil sangat baik hari ini. Jeremy, Flo, Hugo, semuanya bermain bagus di laga perdana mereka. Intensitas Premier League memang berbeda, tapi mereka mampu menjawabnya, tambahnya. Liverpool sendiri masih belum berhenti di bursa transfer. Rencana untuk merekrut bek tengah Mark Guehi dari Crystal Palace dan striker Alexander Isak dari Newcastle disebut-sebut kian mendekati kenyataan. Meski begitu, Alisson percaya sepenuhnya pada proses dan rencana yang sedang dijalankan klub. Ini akan jadi musim yang berat, bukan hanya karena kompetisi di liga, tapi juga karena kami kehilangan pemain-pemain berkualitas. Namun, saya percaya pada tim, pada manajer, dan pada rencana besar klub. Target kami jelas, berjuang merebut gelar di Premier League dan semua kompetisi lain, tegasnya. Alisson juga tak lupa menyinggung soal situasi emosional yang tengah dialami skuad. Liverpool masih berjuang melewati masa sulit setelah kehilangan Diogo Jota yang meninggal secara tragis. Tidak mudah bagi kami, tapi kami melewatinya bersama-sama. Dukungan para pendukung juga luar biasa. Kami semua tahu, musim ini kami berjuang bukan hanya untuk gelar, tapi juga untuk menghormati kenangan Jota, tutupnya.
Liverpool kembali menambah amunisi baru di lini pertahanan mereka. Adalah Giovanni Leoni, bek muda asal Italia yang baru saja resmi bergabung dengan The Reds dari Parma. Pemain berusia 18 tahun itu langsung menegaskan ambisinya, belajar dari sosok yang selama ini menjadi idolanya, sang kapten Virgil van Dijk. Transfer ini rampung pada Jumat pagi 15 Agustus 2025 waktu setempat. Menariknya, pengumuman kedatangan Leoni hanya berselang beberapa jam sebelum laga pembuka Premier League melawan Bournemouth yang berakhir dengan kemenangan 4-2 bagi Liverpool di Anfield. Bagi Leoni, bisa bekerja bersama Van Dijk adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia menyebut bek asal Belanda tersebut bukan hanya tangguh di lapangan, tetapi juga seorang pemimpin sejati. Bagi saya, dia adalah bek terbaik di dunia, dan saya ingin segera bertemu dengannya. Karakternya luar biasa, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Dia benar-benar pemimpin, ungkap Leoni penuh kagum. Liverpool menebus Leoni dari Parma dengan mahar mencapai 26 juta pound sterling atau sekitar 569 miliar rupiah. Ia menandatangani kontrak jangka panjang yang akan mengikatnya di Anfield hingga 30 Juni 2031. Setelah resmi diperkenalkan, Leoni tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Wajahnya memancarkan antusiasme seorang anak muda yang baru saja mendapat kesempatan besar dalam hidupnya. Saya sangat bahagia berada di sini. Rasanya luar biasa dan sungguh sebuah kehormatan. Saat pertama kali melihat tawaran ini, saya hanya bisa berkata, "Wow, ini gila. Saya benar-benar terhormat," ucapnya bersemangat. Leoni menegaskan alasannya memilih Liverpool tidak lain karena peluang besar untuk berkembang di level tertinggi, baik di Premier League maupun Liga Champions. Tidak mungkin menolak klub sebesar ini. Saya ingin belajar banyak bersama rekan setim, baik saat latihan maupun dalam pertandingan, tambahnya. Kehadiran Giovanni Leoni jelas mempertebal kedalaman lini belakang Liverpool. Selain menjadi investasi jangka panjang, The Reds kini memiliki satu lagi talenta muda yang bisa belajar langsung dari Virgil van Dijk, sosok yang dianggap banyak orang sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Mohamed Salah kembali membuktikan bahwa dirinya belum habis. Meski harus menunggu hingga menit tambahan keempat babak kedua, winger andalan Liverpool asal Mesir itu tetap menunjukkan kelasnya dengan gol penutup kemenangan atas Bournemouth. Liverpool membuka perjalanan di Premier League musim 2025-2026 dengan laga penuh drama di Anfield Jumat dini hari waktu Indonesia. The Reds akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 4-2. Sosok baru di lini depan, Hugo Ekitike, langsung mencuri sorotan publik Anfield. Penyerang muda asal Prancis itu mencetak gol di babak pertama lalu kembali menambah pundi-pundi golnya di awal babak kedua. Namun Bournemouth tidak menyerah begitu saja. Antoine Semenyo berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan sempat membuat para pendukung Liverpool menahan napas. Momentum kembali ke tahan tuan rumah ketika Federico Chiesa yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol perdananya di Premier League. Gol tersebut kembali membakar semangat para pendukung sebelum akhirnya Mohamed Salah memastikan 3 poin dengan gol telatnya di penghujung laga. Kemenangan ini terasa lebih berarti bagi Salah. Pasalnya jelang musim baru banyak yang meragukan dirinya. Kepergian rekan-rekan duetnya seperti Luis Diaz dan Darwin Núñez ditambah performa yang kurang meyakinkan di pramusim sempat membuat pengamat menilai sang bintang sudah mulai meredup. Puncaknya di laga Community Shield melawan Crystal Palace, Salah bukan hanya gagal mencetak gol tetapi juga tidak berhasil menuntaskan eksekusi penalti. Namun seperti yang sering ia lakukan, Salah kembali membalikan semua keraguan dengan cara yang elegan. Gol ke gawang Bournemouth itu menjadikannya pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mampu mencetak 10 gol pada laga pembuka musim, termasuk hat-trick ke gawang Leeds United pada musim 2020-2021. Lebih hebat lagi, Salah selalu terlibat langsung dalam gol pada pekan perdana Premier League selama 9 musim beruntun sejak berseragam Liverpool. Ia hanya sekali gagal mencetak gol, tepatnya saat melawan Chelsea pada musim 2023-2024. Namun kala itu ia tetap memberi kontribusi lewat 1 assist.
Dengan catatan tersebut, Salah kembali membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar legenda hidup Liverpool, tetapi juga salah satu pemain paling konsisten dalam sejarah Premier League.